Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku V-nya Etika Monikasari dengan NPM 19080270. Aku dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kali ini aku akan memenuhi UAS Biosistematika. Jadi kali ini aku bersama teman aku namanya Lydia. Jadi guys, kali ini kami akan membahas tentang 5 kingdom makhluk hidup. Ini dia. Yang pertama itu ada gambar virus corona dan virus mozaik. Yang ini adalah gambar virus corona dan yang kedua ini adalah gambar virus mozaik. Jadi, virus corona ini merupakan jenis virus coronavirinae. Dia terdapat spike glikoprotein, enveloprotein, hemoglutinin, dan nukleoprotein. Kemudian yang kedua ini ada virus mozaik tembakau yang merupakan jenis dari tobacco mosaic virus. Virus ini terbagi dari nukleotid acid dan protein. Oke guys, kemudian yang kedua kita akan membahas tentang Monera gram negatif dan Monera gram positif serta Monera kesukaan aku. Jadi ini dia. Yang pertama ini ada Monera yang merupakan jenis Escherichia coli. Jadi Escherichia coli ini merupakan jenis Escherichia coli yang terdapat DNA, flagella, cytosol, ribosom, pili, sel wall, peripilsamic space, plasma membran, dan outer membran. Kemudian yang kedua ini ada dari Monera gram positif. Ini gambarnya ya. Jadi Monera gram positif ini aku ambil dari Lactobacillus yang merupakan jenis dari Lactobacillus delbrueckii. Kemudian pada gambar ini dia terdapat virus, kapsul, ribosom, DNA, sel membran, sel wall, dan flagella. Oke guys, kemudian yang ketiga adalah Monera kesukaan aku. Jadi Monera yang ketiga ini adalah jenis bakteri Mycoplasma. Kemudian pada gambarnya terdapat lipoprotein, metabolitis, RNA, DNA, dan ribosom. Oke, kemudian kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini adalah protista alga merah yang menyebabkan laut menjadi merah. Kemudian ada protista mirip hewan penyebab penyakit dan protista kesukaan aku. Jadi yang pertama aku akan membahas protista yang merupakan jenis dari Goniae laxbalasii atau dari filum Dinoflagella. Ini gambarnya. Bagus kan? Bagus. Kemudian dari gambar ini kita ketahui bahwa dia terdapat nukleus, cingulum, solucus, flagella longitudinal, flagella transversal, armor plantae, dan velical. Kemudian yang kedua adalah protista mirip hewan yang dapat menyebabkan penyakit atau sebagai parasit. Kali ini aku akan membahasnya, yaitu amoeba. Jadi amoeba ini merupakan jenis amoeba Proteus pal. Pada amoeba ini terdapat vakuola kontraktil, vakuola makanan, endoplasma, ekstroplasma, nukleus, dan membran. Kemudian yang ketiga ada protista kesukaan aku, yaitu flagellata. Ini gambarnya ya. Jadi pada flagellata ini dia terdapat flagella, stigma, nucleolus, chloroplast, vakuola kontraktil, dan pelical. Oke, selanjutnya kita lanjut pada gambar keempat, yaitu gambar jamur tempe, jamur untuk obat, dan jamur kesukaan aku. Yang kali ini yang pertama kita akan membahas tentang jamur tempe. Ini
Jadi, jamur tempe ini merupakan jenis dari Rhizopus oligosporus. Kemudian, pada gambarnya terdapat Spiniospora, Sporanium, Columella, Opophysis, Sangiovspora, Noda, dan Stolon. Kemudian, yang kedua itu ada jamur untuk obat. Jadi, aku ambilnya jenis jamur kancing. Jamur kancing ini merupakan jenis Agaricus bisoporus. Ini gambarnya. Pada jamur kancing ini terdapat cup, gills, ring, stem, mesetyl threads, scales, dan cup. Kemudian yang selanjutnya adalah jamur kesukaan aku, yaitu jamur merang. Jamur merang ini merupakan jenis Polpariella vaculea L. Ini gambarnya. Kemudian pada jamur ini terdapat warts, pileus, gills, annulus, stem, volva, dan mycelial threads. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang gambar lumut hati, melinjo, pepaya, serta tumbuhan kesukaan aku. Jadi, yang pertama itu ada gambar lumut hati. Jadi lumut hati ini merupakan jenis dari Marchantia polymorpha. Kemudian ada gambar melinjo. Melinjo ini merupakan jenis dari Gentum genemon. Ini gambar melinjonya ya. Kemudian selanjutnya itu ada pepaya, yang merupakan jenis Carica pepaya. Dan yang terakhir itu adalah tanaman kesukaan aku, yaitu wortel. Jadi jenisnya yaitu Daucus corota. Ini gambarnya. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang gambar cacing tanah, belalang, ikan lele, dan binatang kesukaan aku. Yang pertama itu ada cacing tanah. Cacing tanah ini merupakan jenis Elterescus. Yang kedua itu ada belalang, yang merupakan jenis Locusta migratoria. Yang ketiga itu ada lele, yang merupakan jenis Clarias gerippinus. Dan yang terakhir itu adalah binatang kesukaan aku, yaitu gurita. Gurita ini merupakan jenis Octopus sp. Ini gambarnya. Gimana guys? Bagus kan gambaran aku? Bagus. Jadi, dalam tugas ini kami menggunakan kertas A3. Kemudian, yang terakhir, yang nomor 7 adalah aku akan membahas tentang 5 kerajaan makhluk hidup menurut Whittaker. Jadi, yang pertama itu ada kerajaan Monera. Yang kedua itu ada Protista, yang ketiga ada Fungi, yang keempat ada Plantae, dan yang kelima ada Animalia. Yang pertama itu Monera ini dari organisasi sel tunggal sederhana yang terkandung dalam untayan. Kemudian cara memperoleh makanannya, dia menyerap makanan, beberapa ada yang melakukan fotosintesis. Kemudian ada ciri-ciri lain yaitu prokariotik, perkembangbiakannya secara aseksual, motil, dan bergerak dengan flagela. Dan yang terakhir itu ada cakupan. Jadi Monera ini merupakan bakteri dan alga hijau biru Green algae. Kemudian ada Protista. Protista ini dari organisasi sel tunggal kompleks terkandung dalam bentuk filamen koloni. Kemudian cara memperoleh makanannya, dia menyerap makanan, beberapa ada yang melakukan fotosintesis atau menyerap makanan. Dan ada ciri-ciri lain yaitu ekariotik, perkembangbiakannya secara seksual dan aseksual, mempunyai flagel dan silia. Dan dia ini merupakan cakupan dari protozoa, alga bersel tunggal, dan yang termasuk beberapa jenis jamur lendir. Kemudian kami akan membahas tentang fungi. Jadi pada fungi ini organisasinya yaitu kebanyakan multiseluler dan berbentuk filamen dengan sel-sel yang kompleks. Kemudian cara memperoleh makanannya yaitu heterotrof dengan cara menyerap makanan.
Dan ciri-ciri lainnya, dia itu tidak mempunyai flogel, memiliki spora yang berperan dalam perkembangbiakan sekunder dan aseksual, dan cakupannya itu yaitu kapang dan jamur. Kemudian yang selanjutnya adalah plante. Plante ini merupakan organisasi multiseluler dan sel-sel kompleks. Cara memperoleh makanannya, dia bersifat autotrof yaitu dengan cara, selain itu juga dengan cara melakukan fotosintesis. Kemudian ada ciri-ciri lainnya yaitu prokariotik. Dengan jaringan yang berkembang biak, terjadi pergiliran keturunan dinding sel yang mengandung selulosa. Dan cakupannya ini yaitu lumut, paku-pakuan, tumbuhan berbunga atau berbiji. Kemudian yang terakhir adalah animalia. Pada organisasi animalia ini dia multiseluler dengan sel yang kompleks. Kemudian cara memperoleh makanannya yaitu heterotrof dan dengan cara mencari makanan sendiri. Kemudian ciri-ciri lainnya yaitu bersifat eukariotik dengan jaringan yang telah berkembang biak, umumnya bergerak secara aktif. Dan yang terakhir adalah cakupan. Cakupannya itu yaitu semua kompleks hewan mulai dari Ponifera sampai dengan mamalia. Terima kasih. Yeay. Jadi, guys, mari kita untuk mempelajari 5 jenis kingdom ini. Karena ini sangat berguna bagi kita. Karena kita bisa mengetahui bagaimana ciri-cirinya dan apa taksonominya. Terima kasih. Dadah.